وبارك لنا في علمنا وارزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا وعافية. اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا اللهم اشف مرضانا آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ini adalah majelis terakhir untuk tafsir surah Al-An'am. Kita sudah sampai pada halaman 150 Mushaf Al-Quran, surat Al-An'am ayat 158 sampai akhir, yaitu sampai 165 insyaallah ta'ala. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون إن الذين فارقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين قل أغير الله أبغي ربا وهو رب كل شيء ولا تكسب كل نفس إلا عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Mutafairat. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang boleh dibaca dengan dua bacaan. Yang pertama pada ayat 158. Ta'tiyahumul malaikah, ini taknya boleh diganti ya menjadi ya'tiyahumul malaikah. Karena malaikat adalah mu'annats ghairu haqiqi. Kemudian pada ayat 159 farraqu, nah ini ra-nya boleh tanpa tasydid tetapi fa-nya harus panjang, farraqu. Kemudian ayat 160 asyru amsalihha, ini ra-nya boleh tanwin menjadi asyrun. Tetapi kalau dibaca asyrun maka amsalihha harus dibaca amsaluha. Kemudian ayat 161 sirat seperti biasa boleh dibaca dengan huruf sin, sirat. Kemudian qiyaman boleh dibaca qayyiman. Kemudian Ibrahim di sini boleh dibaca Ibrahim. Tapi tidak semua kata Ibrahim bisa dibaca Ibrahim. Ayat 163 wa ana, ini boleh panjang. Wa ana karena setelahnya ada hamzah. Tapi kalau setelahnya ba misalnya nggak boleh panjang. 164 wahwa seperti biasa hak boleh disukun menjadi wahwa dan ini berulang pada ayat 165. Dan ini semua adalah qiraah mutawatirah yang sumbernya dari Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya adalah bacaan yang benar. Adapun tafsirnya secara ringkas, Allah mengatakan pada surah An'am ayat 158.
Hal yanzurun, tidaklah mereka orang-orang kafir menunggu illa kecuali ayyatiyahum, bahwasanya datang kepada mereka al malaikatu, para malaikat, yaitu besok di akhirat. Au ya'tiya rabbuka, atau datang pemeliharamu, yaitu besok di akhirat. Au ya'tiya, atau datang ba'du ayati rabbik, sebagian tanda-tanda pemeliharamu, maksudnya tanda-tanda kiamat. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, maksud ayat ini adalah orang-orang kafir itu tidak mau segera beriman. Mereka menunggu berimannya kalau sudah datang kiamat baru mau beriman. Padahal kalau sudah datang kiamat beriman, maka tidak ada gunanya sama sekali. Karena iman yang diterima oleh Allah adalah iman ketika di dunia. Demikian juga mereka menunggu iman kalau sudah terjadi tanda-tanda kiamat yang besar. Dajjal muncul, atau ada binatang yang bisa bicara dengan manusia muncul, atau matahari terbit dari arah barat muncul. Nah, mereka baru beriman kepada Allah. Padahal kalau tanda-tanda besar yang saya sebutkan tadi datang, maka tidak diterima imannya. Dalilnya apa? Dalilnya ayat berikutnya. Yauma, pada hari ya'ti, datang ba'du ayati rabbika, sebagian tanda-tanda pemeliharamu, yaitu tanda-tanda kiamat yang besar. La yanfa'u nafsan, tidak akan bermanfaat kepada satu jiwa, imanuha, imannya, lam takun amanat min qabl, yang dia belum beriman sebelumnya. Au kasabat, atau belum mengerjakan fi imaniha, di dalam imannya, khaira, kebaikan. Jadi maksudnya, kalau sudah terbit matahari dari arah barat, maka orang kafir mengatakan saya masuk Islam, nggak diterima oleh Allah. Demikian juga orang muslim tetapi yang mukhallad. Mukhallad itu amalannya ngawur, semau gue. Orang muslim tapi nggak pernah mau sholat. Sholatnya cuma hari Jumat saja, atau sholatnya cuma hari raya saja. Nah, orang seperti ini kalau kemudian melihat matahari terbit dari barat, kemudian tobat memperbaiki diri, sholat 5 waktu ke masjid, nggak diterima oleh Allah. Yang diterima adalah amal yang sudah kita amalkan sebelumnya. Jadi misalnya sebelum terbit dari matahari dari barat, kita sudah terbiasa membaca Quran, tapi bacanya sedikit, sehari cuma 1 halaman misalnya. Nah, begitu matahari terbit dari barat, kita sungguh-sungguh beramal, setiap hari membaca 1 juz, atau setiap hari membaca 5 juz. Nah, ini masih diterima oleh Allah. Kenapa? Karena sebelum terjadi itu kita sudah mengamalkan. Tapi kalau sebelum itu tidak mengamalkan, tidak diterima oleh Allah. Biasanya nggak pernah ke masjid, tetapi gara-gara matahari terbit dari barat, langsung tobat, rutin ke masjid, bahkan rajin i'tikaf di masjid, nggak diterima oleh Allah. Kenapa? Karena tidak pernah ke masjid sebelum itu. Tapi kalau bolong-bolong ya kadang ke masjid, kadang tidak. Nah, begitu matahari terbit dari barat, kemudian rajin ke masjid, insya Allah masih diterima. Karena dia sudah mengamalkannya meskipun kurang semangat. Apa yang saya sampaikan ini sesuai dengan sabda Nabi SAW. Rasul SAW bersabda, La taqumus sa'atu hatta tatlu'a asy-syamsu min maghribiha. Tidak akan terjadi kiamat sampai matahari terbit dari barat. Fa idza tala'at fara'aha an-nasu amanu ajma'in. Kalau sudah terbit dari barat, semua orang beriman. Fadzalika hina la yanfa'u nafsan imanuha. Itulah saat di mana iman sudah tidak diterima lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Demikian juga Rasulullah bersabda, "Thalathun idza kharajna." Ada 3 perkara kalau keluar, la yanfa'u nafsan imanuha. Maka iman seseorang tidak diterima oleh Allah. Apa saja? Pertama, tulu'us syamsi min maghribiha. Terbit matahari dari barat. Kedua, ad-dajjal, keluarnya Masih Dajjal. Yang ketiga, dabbatul ardi, binatang di atas muka bumi yang bisa bicara dengan manusia. Yang disebutkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhrajna lahum dabbatan minal ardi, pada surat An-Naml ayat 82. Nah, inilah apa? Binatang yang muncul dari bumi yang bisa bicara dengan manusia mendekati hari kiamat besok. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul," katakanlah wahai Nabi, "intadiru," tunggulah wahai orang-orang kafir, "inna muntadirun," kami juga menunggu.
Artinya kalau kamu tidak mau beriman sekarang, kamu nunggu nanti terbit matahari dari barat, silahkan tunggu. Saya juga menunggu. Tapi nanti kalau sudah terbit matahari dari barat, kamu iman, akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi maksudnya ini perintah, tapi maksudnya ancaman ya. Silahkan kalau mau menunggu, silahkan. Saya juga menunggu, sama-sama menunggu. 159. Innal ladzina, sesungguhnya orang-orang yang farraqu, mereka memecah belah dinahum, agama mereka. Wa kanu, dan adalah mereka syi'an, berkelompok-kelompok, bergolongan-golongan. Lasta minhum fi syai', bukanlah kamu wahai Nabi dari mereka sama sekali. Maksudnya engkau berlepas diri dari mereka. Innama amruhum, sesungguhnya urusan mereka ilallah, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu Allah yang akan menghisab mereka. Thumma, kemudian yunabbi'uhum, Allah akan memberitahu mereka bima kanu yaf'alun, dengan apapun yang dulu mereka lakukan. Maksudnya Allah akan memberikan keputusan kepada mereka, siapa yang benar, siapa yang salah, diputuskan oleh Allah di akhirat. Siapa yang dimaksud ayat ini? Orang-orang yang memecah belah agama. Ada dua tafsiran. Tafsiran yang pertama mengatakan maksudnya adalah Yahudi Nasrani, ahli kitab. Karena Yahudi Nasrani itu terpecah-pecah menjadi banyak kelompok. Ada Yahudi Ortodoks, ada kemudian Kristen Protestan, ada Katolik dan sebagainya, macam-macam. Nah, maka berarti mereka yang sudah memecah belah agama. Padahal Nabi Musa membawa agama satu, Islam. Nabi Isa membawa agama satu, yaitu Islam. Tapi mereka kemudian pecah-pecah. Pendapat yang kedua mengatakan yang dimaksud di sini adalah para ahli bid'ah. Orang-orang Khawarij, orang-orang Syiah, orang-orang Mu'tazilah, orang-orang Qadariyah, dan semua kelompok yang menyempal dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mana dari dua pendapat ini yang benar? Kata Ibnu Katsir, wal ayatu ammatun. Ayat ini umum, berarti mencakup semuanya. Pokoknya orang yang memecah belah agama. Agama semestinya satu, Islam yang diajarkan Nabi, tapi malah dibuat kelompok-kelompok atau grup-grup atau golongan-golongan yang masing-masing bangga terhadap golongannya sendiri-sendiri, yang disebut sebagai ta'assub, menganggap dirinya paling benar, lainnya tidak benar semuanya. Padahal Rasulullah tidak mengajarkan seperti itu. Nah, itulah yang disebut sebagai farraqu dinahum, memecah belah agama, yaitu menjadi kelompok-kelompok yang menyempal dari ajaran yang benar, yang mereka disebut sebagai ahli bid'ah atau orang-orang kafir termasuk juga. Ayat 160 Allah mengatakan, man jaa, barang siapa yang datang, maksudnya mengamalkan bil hasanati, amalan kebaikan, falahu, maka baginya ashrun, 10 amsaluha, yang semisalnya, maksudnya pahalanya dilipat gandakan 10. Wa man jaa, dan barang siapa yang datang bisayyi'ah, dengan keburukan, fala yujza, maka tidak dibalas, illa mithlaha, kecuali yang semisal dengannya, tidak dilipat gandakan. Wa hum la yuzlamun, dan mereka tidak akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sebagian ulama tafsir mengatakan al-hasanah, kebaikan, itu adalah la ilaha illallah. As-sayyi'ah, keburukan, itu adalah syirik. Tapi tafsiran seperti ini adalah tafsiran contoh saja. Kebaikan tidak harus la ilaha illallah. La ilaha illallah termasuk kebaikan. Sedekah juga termasuk kebaikan. Baca Quran juga termasuk kebaikan. Ngaji seperti ini juga termasuk kebaikan. Tadarus juga termasuk kebaikan. Semua amal baik adalah disebut al-hasanah. Kemudian ayat ini menafsirkan ayat yang lain, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan pada surat An-Naml ayat 89, man jaa bil hasanah, siapa yang datang membawa kebaikan, falahu khairum minha, dia mendapatkan yang lebih baik darinya. Dan ini juga diulang oleh Allah pada surat Qasas ayat 84, man jaa bil hasanah falahu khairum minha, siapa yang mengamalkan kebaikan mendapatkan yang lebih baik. Nah, lebih baik itu maksudnya apa? Kan tidak jelas ini. Maka dijelaskan pada ayat yang kita baca, yaitu falahu ashrun, dia mendapatkan 10 kali lipat. Sabda Nabi SAW menguatkan makna ini. Rasulullah SAW bersabda, alifun harfun.
Orang yang membaca alif lam mim, maka alifun, membaca alif itu dianggap satu huruf, walamun dan lam itu satu huruf, wa mimun dan mim itu adalah satu huruf. Sementara man qara'a harfan, siapa membaca satu huruf dari Al-Qur'an, falahu bihi hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Pahalanya 10 pahala. Berarti alif lam mim 30 pahala. Hadis riwayat Tirmidzi sahih. 10 ini apakah batasan? 10 ini adalah batasan minimal. Adapun batasan maksimal tidak ada. Dalilnya apa? Dalilnya dalam surat Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wallahu yudha'ifu liman yasha." Al-Baqarah ayat 261. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah. Perumpamaan orang yang infak fi sabilillah seperti satu biji yang menumbuhkan 7 sumbulah. Masing-masing sumbulahnya membawa 100 biji. Berarti 700 kali lipat. Apakah itu batasan terakhir? Tidak. Karena Allah mengatakan, Wallahu yudha'ifu liman yasha. Dan Allah melipat gandakan lebih banyak lagi bagi siapapun yang dikehendaki. Nah, maka 10 ini maksudnya minimalnya. Kita beramal kebaikan. Pahalanya berapa? Minimal 10. Maksimal berapa? Enggak ada. Nah, supaya bisa pahala kita lebih dari 10, gimana caranya? Para ulama mengatakan bikhtilafil ikhlas. Tingkatannya pahala itu tergantung ikhlasnya. Sama-sama salat 2 rakaat. Satu ikhlasnya kuat, sempurna, satu ikhlasnya kurang sempurna. Nah, maka yang ikhlasnya sempurna ini pahalanya lebih dari 10. Bisa 700, bisa 7.000, bisa tak terhingga. Karena itu, marilah dalam semua amalan kita ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian di sini Allah katakan, siapa yang melakukan keburukan maka tidak dibalas kecuali yang semisalnya. Jadi satu perbuatan dosa dibalas 1 saja, dihitung 1 oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak dilipat gandakan 10. Berarti ini rahmat Allah kepada para manusia. Tapi ketahuilah bahwa orang yang ingin melakukan perbuatan buruk itu bisa saja dihitung 1 keburukan oleh Allah meskipun dia tidak berhasil melakukan. Makanya para ulama mengatakan orang yang ingin melakukan keburukan tapi kemudian meninggalkan itu ada 3 macam. Yang pertama, dia meninggalkan karena Allah. Nah, di sini berpahala. Orang mau maling, kemudian setelah itu ingat, maling itu dosa ya, hartanya nanti nggak berkah. Akhirnya nggak jadi maling. Nah, maka ini berpahala. Yang kedua, dia meninggalkan karena lupa atau karena ketiduran. Ada orang mau maling jam 3 malam di kota infak masjid, tapi ternyata ketiduran sampai jam 4 sampai subuh. Nggak jadi maling lah dia. Nah, maka seperti ini, kalau dia belum melakukan satu aksi apapun, ini tidak ada dosanya, tidak ada pahalanya sama sekali. Atau karena lupa, sudah niatan malam minggu mau nyongkel kota infak masjid, tapi malam minggunya lupa dia. Nah, ini nggak ada dosa, nggak ada pahala. Yang ketiga, dia meninggalkan niatan tersebut karena lemah. Sudah punya usaha, tetapi nggak berhasil. Berarti apa? Tidak melakukan karena lemah. Nah, ini sudah dihitung dosa oleh Allah. Sudah datang ke masjid, ternyata jam 3 ada orang, biasanya nggak ada orang. Akhirnya baliklah dia ke rumah, tidak jadi nyongkel kota infak masjid. Ini udah berdosa 1 ini. Dalilnya apa? Dalilnya sabda Nabi SAW. Rasulullah mengatakan, kalau ada 2 orang, sama-sama muslim bawa pedang. Faqatala ahaduhuma sahiba, lalu satunya membunuh yang lain. Fal qatil wal maqtul finnar, maka pembunuh dan yang dibunuh sama-sama masuk neraka. Maka Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, ini yang membunuh masuk neraka, oke lah. Tapi kenapa yang dibunuh masuk neraka? Beliau mengatakan, innahu kana harisan ala qatli sahibi. Dia sudah punya niatan untuk membunuh saudaranya juga. Cuma lemah dia, kalah. Nah, sama dengan tadi ya, sudah datang ke masjid mau maling, tapi karena ada orang nggak jadi. Nah, ini berarti apa? Karena lemah. Ini sudah dihitung dosa oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan di sini, wahum la yuzlamun. Manusia tidak akan dizalimi oleh Allah. Tidak mungkin dosa 1 dihitung 2, tidak mungkin pahala 1 dihitung setengah. Maka ayat ini semakna dengan surat yang lain. Allah mengatakan pada surat Thaha ayat 112.
Wa may ya'mal minas salihati wa huwa mu'min. Siapa yang beramal saleh dalam keadaan beriman, fala yakhafu dzulma wala hadma. Tidak mungkin dizalimi, tidak mungkin dikurangi oleh Allah Subhanahu wa taala. 161, qul katakanlah wahai Nabi, innani sesungguhnya aku, hadani telah memberi hidayah aku, Rabbi pemeliharaku. Nah, ini boleh dibaca Rabbiyah. Ila kepada siratin jalan mustaqimin yang lurus. Maksudnya adalah agama Islam. Maka beliau menjelaskan, yaitu dinan agama qayyiman yang lurus. Kalau dibaca qiyaman sama juga artinya lurus. Millata Ibrahim, yaitu agamanya Nabi Ibrahim, nama lain dari Nabi Ibrahim, Hanifa, yang dia itu condong. Apa maksudnya condong? Maksudnya adalah wa ma kana minal musyrikin. Beliau bukanlah termasuk orang-orang musyrik. Jadi Hanifan ini tafsirannya adalah kalimat setelahnya. Condong maksudnya tidak musyrik. Karena begini, ini ada kebenaran, ini ada kebatilan. Ini ada tauhid, ini ada syirik. Nah, beliau itu condong kepada ketauhidan. Condong dari kesyirikan. Ya. Condong kepada kebenaran, condong dari kesesatan. Nah, itulah yang dimaksud wa makana minal musyrikin, meninggalkan semua kesyirikan dan kebatilan karena beliau lurus di dalam ajaran tauhid. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, Rasul sallallahu alaihi wasallam disuruh mengatakan, saya ini berada di dalam ajaran yang lurus, yaitu ajarannya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ini menunjukkan apa? Bahwasanya agama Nabi Muhammad dengan agama Nabi Ibrahim adalah sama, yaitu Islam. Dan bahkan semua nabi itu agamanya sama, yaitu Islam. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, al-anbiya'u abna'u auladu allatin. Para nabi itu semuanya adalah anak-anak satu ibu, anak-anak satu bapak. Ummahatuhum syatta, ibunya macam-macam, wa dinuhum wahid, tapi agamanya satu. Jadi maksudnya agamanya satu, yaitu mengesahkan Allah atau Islam. Tetapi hukum-hukumnya berbeda-beda. Halal haramnya bisa beda-beda antara satu nabi dengan nabi yang lain. Nah, itu mirip, bapaknya satu, tapi ibunya banyak. Seorang laki-laki punya istri 4. Nah, kemudian anak-anaknya ini ibunya beda-beda, tetapi bapaknya satu. Nah, itulah mirip para nabi. Syariatnya beda-beda, hukum-hukumnya beda-beda, tetapi tauhidnya atau akidahnya sama, yaitu akidah Islam atau tauhid. 162. Qul katakanlah, inna sesungguhnya salati salatku, wa nusuki dan penyembelihanku, wa mahyaya dan hidupku, wa mamati dan matiku, lillahi hanya untuk Allah Rabbil alamin, seluruh alam. Inilah yang dimaksudkan ikhlas untuk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua amal kita lakukan semata-mata untuk Allah. Salat kenapa? Karena Allah. Menyembelih kenapa? Karena Allah. Hidup mati semuanya untuk Allah. Hidup ini mencakup semua amal kita. Semua amal kita ketika hidup semuanya kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain yang semua kita pasti sudah hafal, fasholli li rabbika wanhar. Maka salatlah karena Allah Subhanahu wa taala dan menyembelihlah. Maksudnya menyembelihlah juga karena Allah. Surat Al-Kautsar ayat 2. Fasholli li rabbika. Ini ada yang menafsirkan salat Idul Adha. Wanhar, menyembelih kurban Idul Adha. Karena itulah sebagian ulama mengatakan wa nusuki di sini ini adalah sembelihannya orang haji atau orang umrah. Nah, orang haji ketika nyembelih kapan itu? Pada waktu Idul Adha. Tapi sebagian ulama lagi mengatakan, ya ini sembelihan semuanya. Tidak hanya sembelihan orang haji dan umrah saja. Sembelihan kapanpun kita menyembelih, itu kita persembahkan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena orang-orang kafir, kayak menyembelih, mereka nyebutnya bukan nama Allah. Mereka sebut dengan nama Lata, mereka sebut dengan nama Uzza, dan mereka sebut dengan nama Manat, dan sebagainya. Nah, Rasulullah disuruh mengatakan, saya sembelih untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ayat ini mengingatkan kita satu perkataan yang sangat indah dari seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Dia akan dibunuh oleh orang-orang kafir setelah dia ditangkap.
Maka dia mengatakan, ma ubali hina uqtalu muslima. Saya tidak peduli kalau saya dibunuh dalam kondisi muslim. Ala ayyi syiqqin kana lillahi masra'i. Jatuh kemana saja, apakah ke kiri, ke kanan, yang penting mati saya karena Allah. Saya enggak peduli. Wa dzalika fi dzatil ilahi, dan itu semuanya mati karena Allah. Wa iyasha yubarik ala awsali shilwin mumazza'i, dan kalau Allah mau, Allah pasti memberikan berkah kepada anggota-anggota tubuh saya yang sudah dicincang-cincang, yang sudah dipotong-potong oleh orang-orang kafir tadi. Dan orang ini setelah dibunuh, kemudian sebagian orang kafir pengen untuk mencincang-cincang tubuhnya. Setelah dibunuh kemudian sudah dibuang, jenazahnya sudah ditaruh di padang pasir. Nah, setelah itu ada orang-orang yang datang ke tempat itu untuk mencincang-cincang tubuhnya orang ini. Tapi ternyata tidak berhasil. Karena Allah Subhanahu wa taala menjaga tubuh yang mulia seperti ini sehingga tidak bisa dicincang-cincang oleh orang-orang kafir tersebut. 163. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Wa bidzalika, dan dengan ibadah tersebut, umirtu, aku disuruh, wa ana, dan saya ini awwalul muslimin, pertamanya orang muslim. Rasulullah adalah pertamanya orang muslim. Katanya semua nabi muslim. Ini gimana? Kalau Rasulullah adalah pertama orang muslim, berarti nabi-nabi yang sebelumnya bukan muslim. Nah, maka jawabannya adalah yang dimaksud saya adalah awal orang muslim, yaitu orang muslim dari umat terakhir ini, umat akhir zaman ini. Karena umat dibagi dua, umat awal sama umat akhir. Ya. Yang awal disebut awalin, yang akhir disebut akhirin. Nah, beliau adalah umat muslim yang pertama, tetapi dari yang terakhir. Ya. Adapun umat awal, maka yang pertama muslim tentu saja adalah Nabi Adam alaihi salatu wassalam. Harus ditafsirkan seperti ini supaya tidak bertentangan dengan ayat-ayat yang sangat banyak. Misalnya, Nabi Nuh sudah mengatakan, wa umirtu an akuna minal muslimin. Saya disuruh menjadi muslim. Berarti Nabi Nuh muslim. Nabi Lut, fama wajadna fiha ghaira baitin minal muslimin. Disebut muslim oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Ibrahim berdoa, wa ja'alna muslimaini laka. Jadikanlah kami berdua, Ibrahim Ismail, Islam kepada engkau. Allah mengatakan, walakin kana hanifan muslima. Nabi Ibrahim seorang muslim. Nabi Yusuf berdoa, tawaffani musliman, matikan saya sebagai muslim. Kemudian tukang-tukang sihir yang masuk Islam mengikuti Nabi Musa mengatakan, wa tawaffana muslimin, matikan kami sebagai muslim. Nabi Musa sendiri mengatakan, fa'alaihi tawakkalu in kuntum muslimin. Tawakallah kepada Allah kalau memang kalian muslim. Nah, ini semua ayat menunjukkan bahwa para nabi-nabi juga muslim. Berarti saya adalah awal orang muslim, yaitu dari umat akhir zaman. Umat akhir zaman maksudnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah itu Allah menyuruh Nabi, qul, katakanlah, aghairallah, apakah kepada selain Allah, abghi rabban, saya mencari pemelihara, wa huwa, padahal dia Allah, rabbu kulli syai', pemelihara segala sesuatu. Artinya ayat ini mengandung perintah untuk tawakal kepada Allah. Karena Allah yang memelihara segala sesuatu. Sehingga kalau kita sudah tawakal kepada Allah, pasti akan dipelihara dan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat 163 dan 164 ini berarti memerintahkan dua hal. Pertama, memerintahkan ibadah kepada Allah dengan ikhlas, dengan tauhid. Yang kedua, memerintahkan untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dua hal ini, ibadah kepada Allah dan tawakal kepada Allah, seringkali digabungkan oleh Allah dalam banyak ayat. Contohnya, pada surat Hud, Allah mengatakan, fa'buduhu wa tawakkal alaih, sembahlah Allah dan tawakallah kepada Allah. Hud ayat 1, 2, 3. Demikian juga surat Al-Mulk ayat 29. Amanna bihi wa alaihi tawakkalna. Hanya kepada Allah kami beriman dan hanya kepadanya kami tawakal. Ini menggabungkan antara ibadah dengan tawakal. Seolah-olah Allah katakan enggak sempurna ibadah kita kepada Allah kecuali kalau kita juga tawakal kepada Allah. Maka orang tidak tawakal kepada Allah, ibadahnya kepada Allah tidak sempurna. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, ini berarti menggabungkan antara ibadah dan tawakal. Kemudian wala taksibu, dan tidaklah
beramal, kullu nafsin, setiap jiwa, illa 'alaiha, kecuali atas tanggungan dia. Wala taziru, dan tidaklah menanggung, waziratun, seorang yang menanggung atau seorang yang berbuat dosa, wizra ukhra, akan dosanya orang yang lain. Thumma, kemudian, ila rabbikum, kepada pemelihara kalian, marji'ukum, tempat kembali kalian, fayunabbi'ukum, maka dia akan memberitahu kepada kalian, bima kuntum fihi takhtalifun, dengan apa saja yang kalian dulu di dunia berselisih padanya. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap orang beramal nanti bertanggung jawab terhadap amalnya masing-masing. Tidak ada orang menanggung dosa orang lain kecuali kalau dia punya andil. Kalau tidak punya andil, nggak pernah menanggung dosa. Bapak tidak menanggung dosanya anak, anak tidak menanggung dosanya bapak, suami tidak menanggung dosanya istri, istri tidak menanggung dosanya suami. Nggak ada menanggung dosa orang lain. Kecuali ikut andil. Anaknya muslimah tidak pakai jilbab, tapi bapaknya mengizinkan. Serapa pondok, gen kita ayune gendang payu. Nah, ini dosa berdua. Anaknya yang tidak pakai jilbab dosa, bapaknya pun juga dosa. Kenapa? Ikut andil. Tapi kalau bapaknya sudah menasihati, nak, kamu itu muslimah, muslimah harus pakai kudung. Kalau keluar rumah pakai kudung. Kalau di dalam rumah silahkan dibuka, nggak apa-apa. Karena boleh terlihat oleh bapak, oleh adik, oleh kakak. Tapi oleh tetangga nggak boleh. Nah, bapaknya sudah menasihati, tapi anaknya ngeyel. Kalau bapaknya keluar kerja, dia keluar tanpa jilbab. Kalau bapaknya ada, dia buru-buru pakai jilbab. Ini bapak tidak nanggung dosa. Ini saya sampaikan kenapa? Banyak orang tanya, apakah betul ada hadis mengatakan satu langkah kaki anak tidak memakai jilbab keluar rumah, maka satu langkah itu ditanggung dosanya oleh bapaknya. Kalau 1000 langkah, nah berarti 1000 dosa ditanggung oleh bapaknya. Saya katakan nggak ada hadis seperti itu. Kalaupun ada, pasti tidak sahih. Kalaupun sahih, maka ditakwil, yaitu kalau bapaknya ridho atau bapaknya yang menyuruh. Kalau bapaknya tidak ridho, tidak mungkin menanggung dosanya orang lain. Ini dalilnya. Dan dalil seperti ini banyak sekali dalam Quran. Saya tampilkan ayat yang lain. Misalnya surat Fatir ayat 18. Allah mengatakan, wa in tad'u muthqalatun ila himliha la yuhmal minhu syai'. Kalau ada seseorang yang memikul dosa, memanggil orang lain untuk memikulkan dosanya, tidak mungkin dipikulkan oleh orang lain tersebut. Walau kana dza qurba, meskipun kerabatnya sendiri, masing-masing tanggung jawab terhadap amalnya sendiri-sendiri. Kullu nafsin bima kasabat rahina, dan ayat-ayat yang lain banyak sekali. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup surat ini, surat Al-An'am, dengan kalimat wa huwa, dan dialah Allah, alladzi, zat yang ja'alakum, telah menjadikan kalian khalaifa, pengganti-pengganti, al-ardi, di muka bumi. Yang dimaksud pengganti-pengganti di muka bumi adalah kita menggantikan generasi sebelum kita. Kemudian nanti kita juga akan diganti oleh generasi setelah kita, diganti lagi generasi setelahnya. Terus seperti itu, yaitu kita disuruh oleh Allah untuk memakmurkan bumi, tentu saja dengan amal-amal yang baik. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa rafa'a, dan Allah mengangkat ba'dakum, sebagian kalian, fauqa ba'din, di atas sebagian yang lain, darajatin, beberapa derajat. Maksudnya dalam hal rezeki, ada yang kaya, ada yang sedang, ada yang miskin, ada yang sangat miskin. Demikian juga dalam hal ketampanan, ada yang sangat tampan seperti Nabi Yusuf, ada yang sedang, ada yang kurang, ada yang jelek tetapi istrinya cantik, ada juga yang jelek, istrinya jelek, ada yang cantik ketemu dengan cakep. Nah, semua ini derajat, beberapa derajat. Dalam hal dunia beberapa derajat, dalam hal akhlak beberapa derajat, dalam hal rupa beberapa derajat, tidak satu, tidak sama. Apa tujuannya? Pasti ada tujuannya. Allah katakan liyabluwakum, supaya Allah menguji kalian, fima atakum, pada apa yang Allah berikan kepada kalian. Ibnu Katsir mengatakan supaya Allah menguji orang kaya apakah mensyukuri kayanya, supaya Allah menguji orang miskin apakah sabar terhadap kemiskinannya. Orang kaya kalau syukur, maka kayanya digunakan untuk menyantuni orang-orang lain yang membutuhkan. Ini berarti mensyukuri kekayaannya. Kalau kekayaannya hanya dihabiskan untuk foya-foya sampai bingung, ini duit terlalu banyak untuk apa? Akhirnya beli kasur harga 70 juta karena mumet, dia nggak bisa tidur kalau tidak pakai kasur yang mahal.
Nah, orang-orang seperti inilah yang tidak lulus ujian kekayaan. Karena itu kalau kita dikasih miskin oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak perlu berkeluh kesah, cukup kita bersabar karena kita tidak ngerti. Barangkali kalau kita dikasih kaya oleh Allah malah tidak bisa syukur. Sehingga Allah lebih ngerti, ya, apakah lebih baik kita kaya atau kita miskin atau kita sedang. Inna rabbaka, sesungguhnya pemeliharamu, sari'ul iqabi, cepat siksanya bagi orang yang maksiat kepadanya. Wa innahu, dan sesungguhnya dia laghafurun, sungguh maha pengampun, rahimun, maha penyayang bagi yang mentaati kepadanya. Ini Allah menggabungkan antara dua sifat yang bertolak belakang. Satunya iqab, menyiksa. Satunya rahim, kasih sayang. Ini supaya apa? Supaya muncul dua sikap yang imbang pada diri manusia, yaitu khauf terhadap siksa Allah, takut terhadap siksa Allah, dan roja terhadap rahmat Allah, mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan ayat seperti ini sering oleh Allah disebutkan bergandengan seperti ini dalam Quran. Saya tampilkan contoh dua saja. Pada surat Al-Hijr Allah mengatakan, Nabbi ibadi anni anal ghafurur rahim. Beritahukan kepada hambaku semuanya bahwa aku maha pengampun, maha penyayang. Tapi ingat, wa anna azabi huwal adzabul alim. Siksaku juga sangat dahsyat. Surat Al-Hijr ayat 49-50. Kemudian surat Ar-Ra'd ayat 6. Wa inna rabbaka ladzu maghfiratil linnasi ala dzulmihim. Allah itu senantiasa mengampuni manusia terhadap kezaliman yang mereka lakukan. Tapi ingat, wa inna rabbaka lasyadidul iqab. Allah pun juga sangat dahsyat siksanya. Dan makna seperti ini juga disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, "Falau ya'lamul kafir bikulli alladhi 'indallah minar rahmah." Andaikan orang kafir mengetahui semua rahmat Allah yang sangat luas itu, lam yai'as minal jannah, maka si kafir tidak akan putus asa untuk masuk surga. Walau ya'lamul mu'min billadhi indallah minal adab, tapi sebaliknya kalau orang mukmin mengetahui semua siksa Allah yang sangat dahsyat itu, lam ya'man minan nar, dia pasti tidak akan merasa aman untuk nyemplung ke dalam neraka. Na'udzubillahi min syarri dzalik. Maka kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan semua kita masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.